Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat El Glow yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di rumah masing-masing? Wow, saya percaya bahwa sukacita bahkan kebajikan, kemurahan Tuhan terus mengikuti setiap kita jemaat Tuhan yang ada. Bahkan setiap Bapak Ibu saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kita. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kami. Penyertaan Tuhan terus sempurna buat kami. Kami bersyukur dan biar kami terus nikmati hadirat lewat persekutuan, lewat ibadah online hari ini. Jemaat GBI El Glow, Jemaat GBI Lentera Global, aku percaya ada kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib,
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagiku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik. Yesus Tuhan, kami naikkan syukur kami, sebab tidak pernah terlambat Engkau menolong kami Tuhan. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Oh Tuhan, ajaib sempurna kasih-Mu bagi kami. Yes Lord, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau berkuasa dalam hidup kami. Biar kami nikmati kasih-Mu, biar kami nikmati hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Hikarada bata karada basyatara labar, hikarada bata karada baya. Kau ada di sini, Kau menikmati penyembahan kami, Kau menikmati nyanyian ucapan syukur. Kami cinta Engkau, kami mengasihi-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Kiakarada basyat. Nikmati Dia.
worship you. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Biar kita menikmati Tuhan lebih lagi. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita, sorakan haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersukacita katakan amin. Yang siap bersukacita katakan haleluya. Wow. Saya percaya bahwa kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkah orang percaya. Yang setuju katakan amin. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi kita. Di minggu pertama ini saya percaya bahwa kita mau terus siapkan hati kita yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap sorakan haleluya. Amin. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siap diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang di rumah sama-sama katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Sorakan haleluya. Wow, kami percaya berkat Tuhan tersedia dan sempurna dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Sempurna pemeliharaan-Mu, sempurna kasih-Mu atas kami. Thank you Lord. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu.
ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Sempurna kasih-Mu. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Mari nyatakan sama-sama. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Sekali lagi, oh, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami ingin setia melayani-Mu, mengasihi-Mu selama-lamanya. Oh, kami mau dengarkan firman, kami mau dengarkan isi hati-Mu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso.
Tanpa terasa kita sudah masuk di awal bulan September tahun 2020. Kita sudah 7 bulan menghadapi COVID. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap melindungi kita. Ada beberapa orang merasa tidak yakin, tidak percaya bahwa kita adalah umat pilihan. Hari ini kita mau membicarakan, kita mau membahas. Kita adalah umat pilihan. Kita sudah dipanggil oleh Allah. Kita baca di firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 11. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, di sini ada yang menarik bahwa dikatakan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 sampai 11 ini, konteksnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Allah, dan kita juga orang yang sudah dipilih Allah. Oleh sebab itu, Allah menganugerahkan kepada kita janji, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan secara berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dan kita dibuat semakin giat, bahkan dikatakan berhasil untuk semakin mengenal akan Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Petrus mengingatkan kita semua untuk mempertahankan apa yang sudah kita terima dalam bentuk anugerah yang luar biasa ini. Kita sudah ditebus dari dosa kita, bahkan sudah dihapus. Jangan sampai kita kembali jatuh ke dalam dosa. Dalam mempertahankan anugerah yang sudah kita terima, kita harus berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar panggilan kita tidak menjadi sia-sia. Dan Tuhan menolong kita, memberi kekuatan agar kita tidak akan jatuh tersandung. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kita semua? Tuhan ingin kita semua masuk ke dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Tuhan ingin kita semua berhasil. Mana Tuhan ada, kita pun berada. Tapi persoalannya, saudara, ada beberapa hal yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam kekekalan kerajaan Tuhan. Yang pertama, mata kita tidak kita fokuskan kepada Tuhan. Yang kedua, keindahan dunia masih menarik hati kita.
Antara lain uang, harta, jabatan, kedudukan, dan keinginan-keinginan daging. Sehingga mengubah hati kita menjadi menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, kita tidak memiliki waktu bersama Tuhan. Kesibukan, kegiatan kita, rutinitas kita memaksa kita jauh dari Tuhan. Yang keempat, masalah dan persoalan hidup lebih menekan kita, lebih menekan hati kita daripada ucapan syukur yang harusnya kita melimpah-limpah sebagai orang yang sudah menerima anugerah. Kalau kita tidak sadar bahwa dunia ini hanya sementara dan semuanya akan berakhir pada waktunya, maka kita tidak pernah fokus kepada Tuhan. Satu hal yang sangat menyedihkan, kalau kita mengabaikan anugerah yang sudah kita terima, dan kita lebih memilih dunia. Firman Tuhan hari ini begitu jelas. Firman Tuhan begitu mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh berusaha, lebih giat lagi mengenal akan Tuhan, mengenal akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk lebih dalam lagi mengenal Dia. Saudara, mungkin kita punya harta berlimpah, uang berlimpah, tetapi itu menjadi sia-sia, saudara, kalau kita tidak berusaha untuk terus mencari Tuhan, terus giat mengenal akan Tuhan. Kita harus lebih prioritaskan Tuhan dari segalanya. Jangan mengejar yang sia-sia, tapi kejarlah yang kekal. Saudaraku, nyawa Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya itu lebih mahal dari apapun yang ada di muka bumi ini. Dia sudah korbankan darahnya tercurah buat kita untuk menebus dosa-dosa kita yang seharusnya kita mati, tetapi Dia rela mati buat kita. Hari ini kita akan menerima perjamuan. Perjamuan kudus melambangkan persekutuan yang kudus antara kita dengan darah Kristus. Berarti ada satu ikatan bahwa kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Kalau kita bisa bersama-sama terus dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Dia pernah disalib untuk menebus kita, menghapus dosa kita. Cukuplah sekali untuk Dia korbankan nyawanya untuk kita. Jangan kita mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jangan kita lagi kompromi dengan dosa. Perjalanan kita belum selesai. Kita harus menyelesaikan dengan baik. Kita harus masuk sampai garis finish, sampai pada waktunya, dan kita finish dengan baik. Yakobus 1 ayat 12 mengingatkan kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Allah buat kita semua. Ialah bertahan dalam pencobaan dan ujian. Kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi dua hal ini.
pencobaan dan ujian. Kita harus bertahan dalam pencobaan. Apa yang dimaksud dengan pencobaan? Pencobaan adalah sesuatu yang datang untuk menjatuhkan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus kuat dengan berjaga-jaga. Kita harus mampu menghadapi pencobaan-pencobaan yang akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang Allah janjikan, bahwa kita akan keluar sebagai pemenang kalau kita melekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan ujian? Ujian adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita semua. Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita, kepada siapa yang berseru kepada Dia dalam menghadapi ujian. Saat ini COVID juga menjadi satu hal yang sangat mengganggu kehidupan kita. Bahkan efek daripada COVID ini sudah mengganggu kehidupan ekonomi kita, keuangan kita, bahkan keluarga kita. 7 bulan kita mengalami ujian ini. Saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang terjadi yang Tuhan tidak ketahui, yang Tuhan tidak izinkan. Semuanya atas izin Dia. Saya teringat dengan Daud, saudaraku. Daud diizinkan Tuhan untuk berlari dan bersembunyi dari kejaran Saul. Allah sudah mengangkat Daud sebagai raja. Bahkan Daud sudah diurapi sebagai raja. Tetapi Daud pribadi yang taat. Dia mau bersedia untuk melewati ujian dari ancaman Saul. Daud tidak membalas. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Daud percaya Tuhan menyertai dia. Walaupun dia sudah menjadi seorang raja, tapi dia memiliki hati yang rendah hati. Daud sabar menghadapi ujian, dan dia rela melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Dan dia tidak pernah membalas Saul, karena dia tahu Saul pun orang yang diurapi Tuhan. Saudara, mungkin kita masih tidak mengerti rancangan Tuhan atas hidup kita. Tetapi percayalah, rancangan Tuhan atas hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Hadapi ujian ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, kita harus memiliki kualitas di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki sesuatu yang serius dengan Tuhan, agar kita lebih mengenal Dia dan kita dikenal Tuhan. Bagaimana mungkin kalau hubungan kita dengan Tuhan hanya dangkal di permukaan, dan saudara ingin mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Bagaimana mungkin saudara katakan saudara ingin mengenal Tuhan, tapi saudara tidak pernah sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan?
Bagaimana saudara ingin mengatakan serius dengan Tuhan? Saudara tidak mau membayar harga. Saudara tidak mau memberi sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan. Waktumu habis untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Waktumu tidak ada untuk Tuhan, di mana kita intim dengan Tuhan. Kita tidak pernah mau datang kepada Tuhan di pagi hari. Kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagaimana saudara memiliki doa yang powerful? Saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, kita belajar hari ini untuk semakin giat mengenalkan siapa Yesus Kristus itu. Kita berikan waktu untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak minta hartamu. Tuhan ingin hatimu. Persembahkan hatimu. Dan saya percaya pada saat saudara berikan hatimu dengan sungguh-sungguh, naikkan ucapan syukur, maka engkau sudah memuliakan Allah. Mari saudaraku, kita belajar hari ini untuk lebih giat lagi, karena kita sudah dipanggil dan sudah dipilih oleh Tuhan. Dan anugerah itu sudah kita terima. Dan kita jalankan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu kekekalan kerajaan Tuhan, kerajaan surga, di mana Yesus ada, kita pun berada. Mari kita sebentar lagi masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya melalui perjamuan kudus ini, Tuhan akan melawat kita, dan Tuhan akan mengurapi kita dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus itu sendiri. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita harus percaya dan kita lakukan dengan cara yang benar. Jangan ada dosa yang disimpan. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, kita pasti diberkati. Kita harus masuk perjamuan kudus dengan iman. Kita memang minum anggur dan roti, tapi kalau kita melakukan dengan iman, bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita makan dan minum, maka kuasa Tuhan Yesus mengalirlah dalam hidup kita, mengubah segala sesuatu menjadi berkat. Yang sakit pasti menerima kesembuhan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat diberi kelegaan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kalau masih ada dosa-dosa yang kami lakukan, biar Kau ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami minta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Yesus mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari para pria, para suami, angkat tanganmu. Tuhan berkati setiap pria yang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka imam, nabi dan raja di keluarga mereka. Mereka menjadi pria yang takut akan Tuhan dan membawa keluarga mereka masuk dalam rancangan Tuhan. Serta apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari para wanita, para istri, angkat tanganmu. Tuhan memberkati setiap wanita yang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan, menjadi penolong, pendoa, dan pohon anggur yang manis bagi keluarga. Diberkati apapun yang mereka kerjakan, sehingga keberhasilan dan keberuntungan menyertai mereka. Mari anak-anak muda, angkat tanganmu. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka seperti anak panah di tangan para pahlawan, sehingga mereka menjadi taruna-taruna yang diberkati dan masuk dalam rancangan Tuhan. Takut akan Tuhan dan selalu menjaga kekudusan dalam hidup mereka, sehingga masa depan mereka gilang gemilang dan mereka menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Mari kita semua angkat tangan. Terimalah berkat Tuhan. Kita semua yang mengangkat tangan akan mengalami terobosan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Dan semua perlindungan dari Tuhan. Malaikat berkemah di sekeliling kita, sehingga perlindungan dari Tuhan atas bahaya COVID, bahaya virus, bahaya apapun, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, dan kita menjadi aman. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing. Kini saatnya, saudaraku, kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin.
Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat dia. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus nama. Mari sama-sama ikut gerakan kita malam hari ini.